Dreku. Nah, soalnya Isik tapi semoga nonton deh 30 menit. ya. Baik, selamat pagi. Bagi Perkenalkan, di sini saya Sandra sebagai konselor. Terima kasih ya sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sesi hari ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu siapa nama lengkap saudara? namaku Narendri Putri Rakeswari, tapi bisa dipanggil Rakes aja. Baik, saya panggil Mbak Rakes ya. Iya. Sebelum kita mulai, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Mbak Rakes bebas bercerita apapun yang memang Mbak Rakes ingin sampaikan. Gak perlu khawatir dihakimi atau dinilai, karena di sini tugas saya adalah mendengarkan dan menemani, lalu memahami apa yang Mbak Rakes alami. Jadi, apa yang kita bicarakan pada sesi ini juga akan menjadi rahasia, dan saya juga akan menjaga kerahasiaannya. Lalu, untuk pertemuan hari ini, kita memiliki waktu sekitar 30 menit. Jadi, nanti kalau waktunya sudah hampir habis, saya akan mengingatkan agar kita bisa merangkum hal-hal yang penting yang sudah kita bicarakan. Kalau ternyata masih ada yang ingin disampaikan, kita bisa melanjutkannya di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai, gimana kabar Mbak Rakes hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, cuman sedikit pusing kayaknya Mbak. Oke, baik. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, tidak perlu terburu-buru ya. Kalau boleh tahu, pusingnya kenapa Mbak kira-kira hari ini? Pusingnya itu karena saya nggak tahu harus mulai dari mana. Bingung ya mungkin ceritanya dari mana? Nggak perlu terburu-buru Mbak. Ceritakan saja dari mana hal yang membuat Anda pusing, yang mengganggu Anda akhir-akhir ini. Yang bikin pusing itu sebenarnya ada banyak sih, ada beberapa, nggak banyak tapi ada beberapa hal. Yang pertama itu yang saya bikin pusing itu permasalahan perkuliahan, terus kemudian yang kedua ini permasalahan tentang magang, terus kemudian yang ketiga ini permasalahan tentang dengan pasangan. Gitu sih Mbak. Oke, dari ketiga masalah tadi ya, yang paling menurut Mbak Rakes pusingin dulu yang mana? Yang paling pusingin tuh kayaknya terkait pasangan nih Mbak. Oke, baik. Kalau boleh tahu kenapa ini bikin pusingnya itu? Bikin pusingnya tuh karena semenjak ada pasangan itu gimana ya bilangnya ya, kayak rencana yang kita rencanain sebelum punya pasangan itu jadi berubah total. Oke. Akhirnya semua rencana yang udah aku rencanain dari awal itu harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, dan keadaan yang sekarang ini menurut saya bikin saya gimana ya, kayak semacam kehilangan tujuan awalnya saya gitu. Kalau boleh tahu rencana awalnya itu seperti apa ya? Rencana awalnya itu kuliah, dapat IPK tinggi, kerja di Jakarta. Rencananya sih kepinginnya kerja di perusahaan yang berhubungan dengan entertainment gitu awalnya. Oke. Terus ada perubahan setelah memiliki pasangan ya? Terus tujuannya apa? Tujuan gimana maksudnya? Tujuannya tadi kan berubah nih rencana sama tujuannya. Selain rencana tadi, tujuannya apa? Punya tujuan apa? Tujuannya sih saya pingin apa ya? Pingin punya pekerjaan. Saya pingin nebus rasa bersalah saya ke orang tua setelah lama 4 tahun nganggur sih lebih tepatnya gitu. Jadi kayak tujuannya yang mau
ngebahagiain atau enggak setidaknya buat sesuatu lah ke orang tua, itu dulu sih. Gitu. Itu tujuan awalnya. Oke, jadi udah berubah ya sekarang ya. Pasti berat banget ya Mbak dipikir-pikir ya. Terus perubahan yang dialami sekarang apa? Perubahan yang dialami sekarang itu yang paling drastis sih rencana, udah pasti rencana. Terus juga terkait apa ya, bisa dibilang mungkin timeline ya, timeline yang saya rencanakan itu jadinya berubah karena ada berbagai macam tuntutan baru dari pasangan dan dari orang tua setelah saya menjalin hubungan ini. Oke. Tuntutannya apa, Mbak? Tuntutannya itu gimana bilangnya ya? Lebih ke arah ke pernikahan gitu loh, Mbak. Karena kan saya sendiri juga di sini kalau dibilang umur ya nggak tua-tua banget tapi juga nggak muda-muda banget. Saya udah masuk di fase umur yang sudah cukup lah untuk menikah memang. Jadi orang tua tuh mengharapkan di hubungan saya yang ini tuh sudah tidak memikirkan yang namanya main-main gitu. Jadi karena orang tua kebetulan 2 tahun lagi ini pensiun, akhirnya setelah orang tua saya tahu saya punya pasangan ini, sempat bilang ke saya, "Dek, setidaknya sebelum papa pensiun 2 tahun lagi adik udah nikah ya, biar papa nggak ada tanggungan lagi." Nah, sedangkan sebelum saya punya pasangan ini, saya itu sudah ada rencana ini itu, tapi karena udah muncul tuntutan baru dari orang tua, apalagi ada embel-embel keburu papa pensiun, jadi saya udah ngerasa kayak terburu-buru gitu loh. Padahal masih banyak banget yang mau saya capai di perkuliahan tuh banyak. Tuh. Jadi mungkin rasanya kayak dikejar-kejar waktu ya? Kayak dikejar-kejar waktu setelah punya pasangan. Terus setelah memiliki pasangan, perubahan rencana apa yang Mbak Rakes alami? Awalnya kan kepinginnya kuliahnya nih, apa bisa dibilang kupu-kupu kali ya, kuliah pulang gitu. Atau enggak kalaupun mau join tuh join satu organisasi gitu. Terus habis itu masih kepingin ada gabung kalau di fakultasku ini kan fakultas psikologi. Nah, masih kepingin gabung di LPT, masih kepingin gabung di ASLEP, masih kepingin magang, banyak gitu loh halnya. Cuman karena pasangan saya ini kebetulan pasangan saya juga udah bekerja. Nah, karena tekanan yang didapat di tempat pekerjaannya ini, pasangan saya secara tidak langsung ini menuntut, tidak secara gamblang tapi dari gesturnya, dari bahasa tubuhnya, dari keinginannya yang tidak terlihat itu seolah-olah kayak mengharapkan saya ada buat dia terus, bergantung ya. Gitu, karena mungkin memang ya tekanan di pekerjaan dia sangat-sangat besar. Tapi akhirnya tuh ada muncul rasa kayak, kamu jangan terlalu sibuk, aku ini udah sibuk, tolong perhatiin aku aja gitu. Nah, sedangkan kan kalau dari aku pribadi tuh aku kepingin cari kesibukan gitu loh di perkuliahan. Sedangkan kalau misalnya aku nggak cari kesibukan di kuliahan, cuman kuliah pulang, terus habis itu aku nunggu dia yang nggak pasti untuk pulang kan, ya akunya stres gitu loh. Tapi susah mau ngomongin itu ke pasanganku karena pasanganku tipe orang yang sangat-sangat sentimental banget gitu. Sensitif lah perasaannya, itu sih. Kalau dari Mbak sendiri, udah dari kapan ngerasa kalau ini udah ganggu gitu? Kalau dari pasangan itu kayak, bergantung banget, udah ngerasa kayak gitu. Sebenarnya nggak yang sampai yang, ini ganggu banget, nggak. Cuman ngerasa kayak, aduh, kok agak sedikit berat itu semenjak kayaknya awal tahun kemarin deh. Karena sudah muncul perbincangan untuk ke arah pernikahan itu. Mulai dari situ sih. Itu berarti dia juga nggak secara gamblang kayak minta kamu selalu ada gitu ya? Nggak minta secara gamblang, tapi kayak yang, aduh kalau kamu sibuk ntar, gimana? Aku di sini udah sibuk banget, udah capek, bla bla bla. Nggak ada yang merhatiin, kepingin curhat-curhat, kepingin pulang tuh ngerasain aman. Karena dia tuh selama
selama di tempat bekerja itu kan mungkin kalau laki-laki bisa dibilang namanya mode tempur gitu ya. Iya. Jadi pas kalau udah sampai rumah, udah di vibes vibes apa ya rasanya nyaman gitu kali ya. Jadi langsung ngerubah modenya langsung tiba-tiba jadi mode anak kecil aja, udah mode kayak yang nggak mau mikirin yang di luar, maunya manja-manjaan, maunya diperhatiin, maunya didengerin gitu. Sedangkan saya sendiri ini kan bukan tipe orang yang suka nunggu, saya tipe orang yang suka cari-cari memang gitu loh. Tapi pasangan saya tipe orang yang masalah tuh jangan dicari, udah kita cari aman aja gitu. Terus yang kamu rasain kalau pasangan kamu kayak gitu gimana? Agak menyayangkan kalau dianya itu nggak paham aku sebenarnya tuh tipe orangnya kayak gimana gitu aja sih. Menyayangkan itunya aja. Cuman masih belum tahu cara nyampein ke dianya gimana tuh belum tahu. Jadi belum pernah diobrolin ya sebelumnya? Udah, tapi aku nggak secara langsung nanyain, kamu tahu nggak sih aku nih orangnya kayak gimana, nggak kayak gitu. Karena balik lagi, karena dia tipe orangnya yang sensitif, jadi agak lumayan milah-milah kata gitu loh, biar nggak nyenggol atau nyakitin egonya dia gitu loh. Apalagi kalau orang tua bilang emang ujian sebelum pernikahan tuh akan selalu ada. Bisa jadi kalau tidak diuji dengan keluarga, ya diujinya finansial. Kalau nggak diuji finansial, diujinya sama pertemanan. Tapi kalau nggak diuji sama pertemanan, ya sama pasangan diri sendiri itu tadi. Nah mungkin kata orang tua saya, ya ini ujian kamu. Jadi ya coba kalau sudah punya pasangan tuh ego masing-masing tuh diturunkan. Nah mungkin di sini tuh saya masih belum bisa nurunin ego itu tadi, karena saya merasa masih belum bisa ngungkapin semuanya gitu. Jadinya beda pemikiran ya, beda sifat juga, beda latar belakang juga. Betul. Baik. Terus apa yang kamu rasain lagi nih? Kalau tadi tujuan awalnya itu kan pengennya abis lulus ada rencana A, B, C, dan D. Terus setelah ada pasangan, rencana itu jadi berubah total kan? Itu gimana perasaan kamu? Agak sedikit kecewa sih. Kecewa, tapi kayak di satu sisi bersyukur gitu loh, kayak ya alhamdulillahnya sudah ada pasangan nih, setidaknya masa depan lumayan aman lagi gitu bayangannya. Cuman ya agak kecewa aja karena banyak yang mau dituju, cita-citanya tuh masih banyak yang belum tercapai gitu. Oke. Saudara pernah nggak menceritakan masalah ini sebelumnya, sebelum datang ke sini? Belum sih, cuman cuman mancing-mancing dikit doang ke pasangan, tapi belum ke siapapun itu belum. Oke, berarti belum pernah cerita ke teman, ke keluarga, atau ke pasangan sendiri ya? Belum kalau secara detail, tapi kalau ke teman-teman ada sih sedikit bahas-bahas, tapi nggak yang detail banget. Terus kalau dari temen tanggapannya gimana? Kalau dari teman-teman sih lebih disuruh ini memanfaatkan waktu yang ada, coba fokus sama waktu yang sekarang, kondisi yang sekarang kan lagi kuliah, jadi otomatis ya teman-teman menyarankan coba difokusin yang di kuliahnya dulu aja. Toh itu kan masih 2 tahun lamanya, masih 2 tahun lagi untuk ke arah ke sana, jadi difokusin di kuliahnya dulu aja gitu. Cuman di pikiran saya karena udah ada perubahan rencana, jadi yang di kuliahan juga ikutan ke campur aduk gitu loh jadinya. Jadi saya bingung mau mulai dari mana ya yang di kuliahan ini. Itu sih, Mbak. Tadi masalah yang disebutin tuh berkaitan banget ya dari ketiga masalah itu ya. Pasti dari tadi nilai IPK, jadi bingung kan tujuannya ini yang mana ya yang aku utamain dulu ini. Terus kalau dari kamu sendiri
ada nggak penyelesaian atau usaha kayak gimana ngatasin overthinking kamu? Sejauh ini masih belum ada usaha yang aku lakuin sih Mbak, cuman masih berusaha untuk saran-saran yang dari teman-teman ini masih berusaha untuk aku proses gitu loh. Oke. Masih aku berusaha untuk adaptasikan lagi ke akunya, karena kan kadang nggak semua saran tuh bisa cocok kan di kitanya. Kita juga harus milih-milih saran yang masuk ke kita, jadi masih dalam tahap itu sih, milih-milih saran dari teman-teman. Jadi usahanya sejauh ini masih itu, belum ada yang usaha yang benar-benar aku lakuin tuh kayaknya belum ada sih. Oke. Kalau dari pasangan belum pernah diobrolin tuh jadinya gimana hubungannya? Ya Kamu jadinya, malah mikirin masalah kamu sendiri. jadinya lebih banyak ke maklumin aja gitu sih. Ya aku Oke. maklumin aja dah. Emang dia lagi banyak tekanan di sana, terus aku juga maklumin aja, karena kita beda tujuan, jadi ya udahlah maklumin aja toh. Saya juga bakalan ikut besok gitu. Selama ini waktu kamu di perkuliahan sama waktu kamu sama pasangan, jadinya pernah nggak? Jadi nggak karuan gitu loh waktunya, nggak kebagi gitu. Karena dia minta waktu kamu, tapi kamu lagi nggak bisa dan lain-lain. Itu gimana pasangan kamu? Apakah pernah kayak, kok kamu nggak bisa sih, kok kamu sibuk terus sih gitu? Nggak bilang kok kamu nggak bisa sih, lebih tepatnya kayak yang ya kamu sibuk lagi ya Gitu. padahal aku nggak suka lihat kamu capek, padahal kan bisa aku yang sibuk, kenapa kamu juga ikutan sibuk? Udah nggak usah, udah ada aku aja, udah cukup aku. Sebenarnya namanya saya juga udah terlanjur nyemplung ya, apalagi di perkuliahan saya juga tergabung di satu organisasi, jadi ya mau nggak mau saya harus melanjutkan kewajiban saya. Cuman kadang bingungnya tuh saya harus memposisikan diri seperti apa gitu. Kan saya juga bukan amoeba ya Mbak ya, tidak bisa membelah diri. Kalau bisa membelah diri mah enak, nah ini kan enggak gitu loh, jadi agak kebingungan taruh prioritas karena semuanya tuh prioritas gitu loh. Tingkat keprioritasan itu sama-sama tinggi, jadi kalau misalnya mau dimasukin ke kotak-kotak, saya masih bingung tuh antara prioritas ini atau ini dulu, itu bingung karena kan kalau di organisasi mungkin ada namanya konsep delegasi. Oh iya. Nah kalau di pasangan kan nggak ada delegasi gitu loh. Harus dari saya sendiri yang hadir, cuma 2 orang gitu loh. Dan kalau di organisasi kan ada yang namanya delegasi, sedangkan di organisasi ini karena masih baru terbentuk kebetulan dan masih belum ada struktur yang baru, jadi saya agak sedikit rempong gitu karena ngurusin sana iya, ngurusin sini iya gitu. Cuman yang saya sayangkan, kenapa ya responnya pasangan saya tuh nggak bisa kayak karena kamu sibuk nih, aku bisa bantu apa? Oke. Nah, saya tuh mikirnya, berharapnya itu kayak begitu, muncul pertanyaan seperti itu gitu. Sedangkan selama ini yang dia utarakan tuh kayak yang, ya kamu sibuk, ya sama siapa, ya gitu, banyak gitunya gitu loh. Jadi lah kalau misalnya aku cuma ngikutin perasaan kamu aja, apa nih solusinya gitu loh. Aku udah nyari solusi, tapi kamu juga merasa keberatan karena aku tidak hadir di secara emosional di kamunya. Tapi dari kamunya sendiri juga cuma nyampaikan keluhan aja, nggak ada nyampein gimana kalau itu nggak ada gitu. Kalau aku temenin gimana Nah gitu. itu karena itu tadi ya terhalang sama pekerjaan, jadi mungkin dia sendiri juga bingung cari solusinya gimana ya. Ya tadi yang saya sayangkan, kita berdua masih sama-sama belum nemuin solusinya apa gitu sih. Jadi selama ini keteteran ya Mbak. Tapi dari pasangan sendiri apakah sangat mendukung Mbaknya buat ikut organisasi, ikut acara-acara di kampus, aktif di kampus gitu-gitu? Apakah
pasangan Mbak mendukung banget? Mendukung banget. Dia tuh Mm-mm. malah apa ya, ikutan bangga gitu kalau misalnya saya menjalankan apa yang saya suka. Oke. Nah, tapi logika sama perasaannya dia tuh nggak berjalan sama gitu. Dia secara logikanya dia sadar secara penuh kalau aku suka berkegiatan. Nah, dia bangga akan hal itu karena aku ada passion di sana. Tapi secara emosionalnya dia, tapi ini butuh gitu. Aku butuh kamu di sampingku gitu. Tapi ya gitu, masih belum bisa ngebalancein itu sih. Jadi dukung tapi ada rasa kekecewaan yang dia utarain gitu karena akunya nggak ada. Aku kadang bingung kayak ya gimana ya mau ngatur waktunya gimana lagi, sedangkan jadwalku sama jadwalnya dia juga sangat-sangat berbeda sekali. Terus juga tuntutannya juga berbeda sekali. Apakah sering Mbak kejadian kayak gitu? Lumayan sering, apalagi mendekatin mau akhir semester ini tuh lumayan lagi apa intensnya permasalahan ini. Oke. Itu sih. Kesibukan dari dia sama Mbaknya apa? Kalau akhir-akhir ini? Kesibukanku sama dia, maksudnya jadwal masing-masing. Iya. Jadwalku, aku menyelesaikan tugas UAS, banyak tugas kelompok yang bikin video, terus habis itu mikirin magang, jadinya mau magang di mana, terus habis itu nyusun organisasi struktural barunya di BEM. Terus juga nyusun buat persiapan PKKMB yang ospek 2026 ini. Dah itu kalau kesibukan gue. Kalau kesibukan dia sih gimana ya ngomongnya ya, kuliah juga kah? Kuliah iya, dinas iya. Wow, oke. Gitu. Jadi ya sama-sama sibuk sih. Mbaknya sibuk banget ya, padet banget pasti kegiatannya, ngurusin A, B, C, dan D. Kalau kayak gitu apa nggak terbagi-bagi Mbak pemikirannya? Kayak buat ini PKKMB gimana, buat ngurus organisasi gimana, tugas gimana, apalagi kalau mendekati UAS gini apa nggak banyak tugas yang mepet deadline Mbak gitu? Iya, tuh banyak banget, jujur keteteran banget. Belum lagi ntar kalau misalnya tiba-tiba dia datang, ya aku benar pinginnya kamu di sini. Saya juga pengen istirahat, saya juga pengen kencan, tapi ini belum selesai. Mungkin makanya itu ya dia nggak suka saya sibuk, mungkin itu. Oke, jadi misal kencan pun Mbaknya sambil ngerjain tugas. Betul, gitu. Biasa menerima telepon kerjaan. Gitu. Jadi kalian berdua bersama tapi sama-sama sibuk gitu ya? Betul. Itu mungkin yang menuntut dia kayak kita ini harusnya ada waktu bener-bener quality time gitu ya. Jadinya mungkin dia, aku udah ada tekanan ini, kamu harusnya mungkin lebih slow lagi kegiatannya. Kalau kita sama-sama dua-duanya bener-bener sibuk, nggak akan ketemu titik tengahnya. Oke. Kalau kayak gitu agak susah sih Mbak ya nyocokin jadwalnya ya. Apalagi rumah kalian deket apa jauh ya? Kebetulan deket sih, jadi mesnya ada di belakang rumah saya juga. Nggak belakang rumah banget, cuman ya adalah nggak nyampe sekilo sih. Jadi enak ya ketemunya, walaupun sama-sama itu satunya ngangkat telepon, satunya ngerjain tugas gitu. Iya. Jadi selama ini udah ngejalanin hubungan berapa tahun Mbak? Baru 7 bulan sih Mbak. Baru 7 bulan? Iya. Apakah selama ini hubungan kayak gitu atau akhir-akhir ini aja? Enggak, baru akhir-akhir ini aja sih. Sebelum-sebelumnya enggak, cuman sebelum-sebelumnya dia sempat ngomong kayak gini, aku bangga kamu jadi independent woman, tapi aku juga khawatir kalau kamu terlalu independen karena aku merasa aku nggak ada gunanya sebagai cowokmu gitu. Jiwa providernya dia gitu ya. Kayak kepengen
aku Ya. yang memimpin gini gitu. Bukan aku yang mimpin sih, kayak aku ada gunanya juga loh di hidupmu. Oke. Itu Mungkin dia juga bergantung sama mbaknya, harapan dia itu kayak mbaknya juga bergantung ke masnya gitu kan. Heeh. Apakah selama ini mbaknya juga kurang bergantung sama masnya? Nah itu ya, saya juga nggak kepikiran kalau itu. Tapi saya ngerasa sih saya bergantung, cuman Heeh. apa sih kalau bisa dibilang tuh, Gak 100% gitu. iya karena kalau ya udah, kalau kamu nggak bisa tuh nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Oke. Sedangkan kalau dari dianya tuh pengen banget bisa mengusahakan tapi kondisinya nggak bisa gitu. Nah saya kan juga nggak bisa maksain kondisinya. Heeh. Ya kalau misalnya dia nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya saya ngeremeh kan juga berarti dianya juga akhirnya dia makin pusing terus kena overthinking. Makanya saya nggak mau nambahin beban, makanya saya berusaha ya udah kalau kamu nggak bisa aku mah bisa sendiri. Oke. Tapi kayaknya dia salah tangkep deh kayaknya, kiranya saya nggak butuh dia gitu. Saya kayak aku nggak ada kamu aku bisa kok gitu, gitu pikirannya. Mungkin dikiranya mbaknya ngomong gitu kayak ih ngambek ini. Iya, Ngambek temen ini. enggak, padahal nggak ngambek. Oke. Cuman memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa, ya udah aku kerjain sendiri aja biar nggak buang-buang waktu. Gitu. Karena saya nggak suka buang-buang waktu. Gitu sih. Oke. Kalau selama ini belum ada diobrolin, apakah ada rencana mau ngobrolin, Mbak? Rencana mau ngobrolin ada sih, cuman masih belum tahu timing yang tepat ini kapan. Oh, karena jadwal mbaknya sama masnya tadi sama-sama sibuk ya? Karena sama-sama sibuk tadi, jadi kita masih belum dapat timing yang pas gitu buat ketemu, buat ngobrolin ini semua. Tapi mbaknya udah kayak aku ada yang ngeganjel nih, aku ada yang pikiranku ngeganggu nih akhir-akhir ini gitu. Belum ada ya? Belum karena saya takutnya makin jadi beban pikiran di dianya gitu, karena dia ngerasa lah aku kayaknya nggak ada yang ngerasa masalah tapi kok dia ada ngerasa masalah, ya takutnya mikir gitu. Karena kalau dari kelihatannya dia sih kayaknya dari point of view dia kayaknya nggak ada masalah gitu loh. Oke. Jadi saya cukup berhati-hati untuk menyampaikan tadi karena takutnya dia tersinggung. Karena dari dia sendiri kayaknya merasa tidak ada masalah. Kalau masalah kayak gini udah ganggu sama mbaknya apa enggak? Sehari-hari gitu, overthinkingnya gitu. Kadang ganggu sih, ganggu di momen-momen tertentu aja, kayak momen-momen yang saya emang butuh banget bantuan. Terus juga di momen-momen saya harus ngasih keputusan yang cepat, atau enggak di momen-momen yang memang terkejar deadline. Oke. Gitu sih. Jadinya udah lagi pusing, mikirnya udah kemana-mana ya. Jadi kayak oh iya ya, aku ada ngejar ini nih, ada ini tujuanku yang ini nih belum selesai dan lain-lain. Iya. Pemikirannya jadi kemana-mana ya gitu. Oke Mbak, apakah menurut mbaknya kalau mau diobrolin dari pasangan kira-kira bakal ada solusi nggak? Ada jalan tengahnya gitu? Harapannya sih harusnya ada solusi ya gitu. Cuman saya di sini kayaknya belum berfokus ke solusi, tapi lebih tepatnya kayak kamu udah bisa saling ngerti apa enggak gitu. Oke. Karena menurut saya kalau misalnya udah langsung lanjut ke solusi nih Mbak, saya takutnya solusi itu dibuat tanpa bisa saling memahami satu sama lain dulu gitu loh. Saya di sini maunya dia paham situasi saya juga paham situasi dia gitu. Baru bisa cari solusi. Nyari Itu jalan sih. tengahnya ya Mbak ya. Harapannya bisa saling ngerti dulu lah, kayak ini loh perasaanku yang sebenarnya aku rasakan akhir-akhir ini, tidak ditelan secara mentah-mentah aja. Gitu. Oke, baik Mbak. Karena waktunya ini udah 30 menit ya. Terima kasih banyak buat ceritanya. Terima kasih udah mempercayai saya buat cerita tentang apa yang sudah Mbak pusingin selama ini, apa yang udah mengganggu kehidupan sehari-hari Mbaknya. Apalagi menurut saya masalah ini berat ya Mbak ya. Soal masa depan, apalagi terus rencana yang nggak sesuai, berubah total, pasti kan gimana ya,
mikir dari awal, ngerencanain lagi dari awal, apa ya plan B-nya kayak gitu. Pasti banyak pikiran yang terus muter di otak kayak gitu ya Mbak. Oke.